Halo cuy, balik lagi. Nggak balik lagi sih, ini channel video pertama gue ngobrol-ngobrol doang. Sebelumnya perkenalin gue Arya. Biasanya sih anak-anak manggil gue Acu. Gue mau kenalin dulu teman-teman gue. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Halo, gua Cash. Yap, gua Adit. Gua Ken. Gua Aziz. Karena Gua dia Adit. juga di Turki ini backgroundnya ini dia musik sama film ya nggak? Gue pengen tahu apa bedanya musik dulu kayak musik khas Turki sama Indo tuh apa bedanya sih? Oke, jadi ya kalau misalnya gue ya awam nih ya soal Turki dan Indo ya. Sebelum gue masuk permusikan, otomatis kalau dari musik mereka pasti bakal mikir, wah ini musik Arab dong. Ada kebanyakan di mindset orang nih ya, Turki pasti Arab. Benar. Bahasa Arab. Yoi. Gitu kan. Jadi semuanya mau dibahas soal musik, film pasti mikirnya kayak Arab. Padahal itu sebenarnya itu beda banget cuy. Bedanya di mana cuy? Jadi sebenarnya ya, nih ya, gue sebenarnya fun fact banget soal Turki. Orang Turki itu paling nggak mau kalau bisa dia bilang kalau mereka tuh mirip kayak orang Arab. Nah itu hal besar banget karena kebanyakan orang sini juga bilang wah bahasanya Arab, Muslim segala. Emang benar di Turki itu 99% orangnya orang Muslim. Cuman kalau soal budaya itu udah gue bilang Eropa banget lah. Mereka European style banget. Nah kalau masuk soal musik itu emang gue harus bilang gue nggak suka sama lagu-lagu Turki. Untuk lagu tradisional cuy, karena ya balik lagi dari segi musiknya itu menurut gue yang nggak pleasant banget di kuping buat gue. Karena balik lagi gue gede di Indo, 18 tahun gue di Indo. Otomatis gue ngedenger musik-musik itu yang lebih ke modern ya. Pas gue masuk di Turki dia tuh nada-nada itu lebih nada-nada yang kayak mellow, terus ada ciri instrumen-instrumen musik sendiri yang di Turkinya itu yang di sini tuh nggak dimainin. Sama lagu Melayu di Indo hampir sama. Mirip-mirip kayak gitu. Oh gitu. Stylenya yang kayak Melayu-Melayu yang gue pribadi nggak suka. Tapi gue pengen nanya deh, kalau di Indo kan lu tau lu banyak banget kayak pasarnya range luas banget dan genre-nya juga banyak banget dan juga lagu budaya pun juga banyak kan. Nah di Turki punya nggak sih budaya-budaya kayak gitu? Dan kalau emang punya banyak nggak sih atau? Boleh tuh. Untuk apa Ya. nih? Untuk segi permusikan apa? musik. Untuk musik budaya banyak. Jadi justru kalau misalnya gue bilang ya kalau di Indo itu Spesifik justru gitu loh, kan? Iya, maksud gue kalau masih di Indo ya untuk lagu kayak yang masuknya kayak lebih nonjolin budayanya itu lebih di sini lebih minim. Nah di Turki itu justru yang soal budaya lebih banyak. Tapi untuk lagu-lagu instrumen kayak maksud gue untuk lagu modern ya, yang lebih kayak ke style kita zaman sekarang, di sana tuh nggak begitu populer banget untuk orang-orang pada umumnya gitu loh. Lebih ke anak muda yang mereka tuh dengar yang musiknya tuh kayak aneh-aneh, yang kayak lebih ke house music segala macam itu udah didengar banyak gitu. Dan buat gue pribadi, gue pertama kali nyampe itu gue susah nyari-nyari lagu kayak gitu karena tenggelam banget cuy. Yang nonjol itu justru malah kayak musik-musik yang kayak Di Indo bilang, maksudnya? pas gue di Turki. Oh pas di Turki. sorry. Sekarang gue mau nanya ya, Oke. as a filmmaker, Oke. lo sama gue. Sekarang kan film di Indonesia udah mulai bangkit nih. Itulah bro, depan kamera anjing malu-maluin. Indonesia tuh udah mulai naik. Nah, gimana perfilman di Turki? Indonesia, gua bangga ya, gua punya Indonesia punya BCU sekarang kan. Dia juga pernah menang film di Indo cuy. Hello Fest ya. Hello Fest Oh ya, short film ya. 2016. Paling terbaik filmnya dia di Hello Fest tahun 2016. Lu coba search judulnya apa sih? Gue lupa deh. Friday di juga lupa. Friday Indonesia kan. Friday the 22nd ya. Iya. Ada di YouTube gue. Iya. Gue pribadi ya, gue sebagai orang Indonesia, gue nonton dong banyak-banyak film Indo juga, tapi yang terkenal ya, karena gue nggak ngikutin juga. Dan untuk banyak film sekarang di Indonesia yang gue bisa bilang itu udah bagus-bagus banget sih. Yang bukan gue doang ya, tapi orang internasional juga diakui semua negara menurut gue ya. Terutama dari film actionnya nih, yang gue bisa bilang ya, siapa sih yang nggak tahu The Raid? Nah, Drake. Gitu loh, siapa sih yang nggak tahu The Raid? Lu punya film kamu Flash juga sama. Oh iya, Hampir siapa sih nggak sama. tahu kamu Flash? Iya. Enggak ada yang tahu. Kita doang. Kita doang. Iya. Iya. Jadi kalau mau bahas soal perfilman, menurut gue Indonesia jauh lebih berkembang ya. Tapi kalau soal teknologinya, pengemasan, menurut gue di Turki jauh lebih bagus. Cuman di Turki itu balik lagi, mereka menurut gue pribadi ya, orang Turki terlalu close minded banget. Jadi mereka ngebuat film, mereka pengen ngebuat film paling tentang sejarah negaranya, perang, tentang Ottoman segala macam. Pokoknya mengenai sejarahnya. Gitu loh, kayak misalnya waktu itu Turki sama Korea, ada anak ya, pokoknya ada filmnya Ayla yang terkenal banget. Ada yang nonton. Banyak, cuman ya nggak begitu dikenal internasional karena kasarnya ya orang juga nggak tahu. Ada yang terkenal juga kan sinetronnya, drama Turki. Drama Apa sih? iya, Siapa namanya? gua nggak Cewek tahu, itu? gua nggak ikutin. Aduh gue lupa tuh. Cuman Sama iya, yang horor drama juga iya. tuh apa? Si Jin ya yang di Si Jin ya, Oh iya gue Si Jin juga terkenal. Ultra Pictures.
Cuman maksud gue kalau soal bagus ya, kalau misalnya gue as a filmmaker, gue nilai film yang menurut gue semua orang tuh bisa enjoy nih, even mereka nggak suka film. Nah, gue bisa bilang Indonesia itu bagus, terutama actionnya dan horornya ya. Kalau di Turki ya gue bilang ya mereka cuma lagi dari segi pengemasan itu jauh lebih bagus daripada Indo. Tapi kalau soal cerita menurut gue kurang kreatif menurut gue nih gitu. Atau mungkin masih berkembang juga yang film-film yang lain yang belum naik aja namanya. Nah sekalian aja Cuk, karena kita ngomongin soal film, dia di Indo ini tadinya ada proyekan bikin film. Nah lu bikin film soal apa nih? Boleh nggak sih? Boleh Dikit-dikit ceritain lah. Jadi waktu itu gue sama Adit berdua, jadi waktu pas gue juga sebenarnya tujuan gue kenapa di Indo ini sekarang ya gue karena film. Ada proyekan gitu ya, pokoknya singkat ceritanya itu pokoknya tentang horor, lebih ke psychological thriller yang ngegambarin sebuah keluarga lah. Pokoknya itu ntar soal detailnya mungkin bisa lu pecahin aja di episode berikutnya untuk bahas detail soal film dan perfilman. Nah pokoknya intinya gue kenapa gue di Indo ini, gue lebih emang tujuan gue ngebuat film sama Adit gitu. Dan ya cuman balik lagi gara-gara corona ya, jadi itu mau nggak mau dipospon bentar sampai semuanya udah clear, udah aman buat kita lanjut syuting, kita bakal lanjutin karena Nanti tinggal lu lasin. bakal balik lagi ke Indo. Gue nggak, karena itu udah gue serahin ke Adit dan yang tim aja untuk lanjut, karena itu tinggal lasin juga yang menurut gue juga scene-nya itu nggak ribet. Nanti lu kabarin aja kapan rilis filmnya. Gue sih excited banget ya dari film-film yang dia buat. Dan karena corona jadinya lu jadi bikin beberapa lagu ya untuk kita kali ini ya. Karena ya balik lagi passion gue juga lebih ke musik dan film ya, jadi kayak pas corona film gagal ya larinya semua ke musik gitu loh semuanya. Nah kalau misalkan lu punya karya kayak misal lu berpikir suara gue bagus nih, tapi lu nggak punya alat ini alat itu, gue saranin sih rekam aja dulu cuy. Karena yang lu fun fact-nya gue kasih tau nggak, bocor dikit. Yang lagunya Adan That's Why I'm Letting Go itu kita nggak ada di studio, nggak ada rekaman ini, dieditin ini, mastering ini segala macam. Itu kita dari sendiri, kita download aplikasinya apa sih? Boleh lah kasih tau. Ya, gue pakai Logic Pro X, dan di situ kita juga mic-nya tuh kita minjem, coba mic kita minjem cuy. Apalagi nih? Terus soundcard minjem. Dari Logitech, alat musik minjem, gitar minjem, Logicnya juga minjem. Logic minjem. Jadi tadi kita kan mic minjem, Logitech minjem, gitar minjem, Logitech gila. Itu brand ya anjing. Sorry. Logic juga brand. Itu minjem. Piano juga minjem cuy. Kita cuma karya kita sendiri, kita bikin. Jangan ngerasa kita nggak punya alat ini, nggak punya alat itu, lakuin aja. Jadi nggak perlu pesimis sih, karena karya lu itu lu anggap bukan buat orang lain, karena itu karya lu sendiri yang bisa lu nikmatin, dan bonus buat orang yang bisa dengerin karya lu. Poinnya sih itu. Memang kita pengen banget didengerin sama lu semua. Pengen lah. Maksudnya kita udah capek-capek bikin karya kan. Ya poinnya jangan berharap lu bisa meledak dan menghasilkan uang, karya aja dulu, karena karya itu nggak ada nilainya cuy. Iya nggak? Betul. Dan mungkin videonya sampai sini aja dulu. Mungkin nextnya kalau misalnya bentar deh. Ini gue nggak mau tuh cuy. Ini ya satu pesan dari gue. Boleh, gue potong nih, sorry. Boleh lah, kita bikin satu orang bikin satu pesan buat closing, bener nggak sih? Boleh ya? Boleh. Buat dari lu nih. Oke. Gue dulu ya. Boleh. Habis lu berkarya, lo harus bisa memastikan dan mengetahui bahwa lu tuh suka sama karya lo itu. Lu harus suka sama karya lo itu cuy. Hasil apapun itu, mau yang jelek sehancur apapun, but if you hate it, Yoi, benar, gue setuju sih. Gue setuju banget sih. habis. Coba kalau lo menurut lu gimana? Yes. Yang penting kita senang. Gak ada bedanya. Ya, iya sih. Iya benar. Kita senang. Iya. Yang penting lu senang ya. Soal penting udah. Secara garis besar, Benar. true, benar. Boleh. Kalau lu ini, Kalau gua halo. Halo gue. Kalau gue soal musik atau film atau apapun itu, jangan pernah niru karakter orang. Itu paling penting. Nah, itu. Karena kalau lu berusaha niru karakter orang, lu nggak akan pernah bisa
bisa nemu karakter lu sendiri. Even itu dari suara lu bermusik, bahkan bernyanyi, atau lu main musik, atau lu bikin film, just be yourself gitu loh. Lu temuin ke idealisme lu, Jati diri lu. kejati dirian lu. Yes. Gitu. Dan gimana kalau untuk, tapi kan nggak ada pasar, yang nggak ada apa segala macam, justru itu tantangannya. Gimana caranya lu bisa Ya benar. membuat karya yang dimana itu ciptaan lu dan lu bisa menjual itu, dan lu bisa membuat penonton tuh wow, ini something new gitu loh. Itu tantangannya. Gue itu aja sih. Kalau dari gue sih, kalau soal karya, mau dari musik, film atau apapun itu yang lo buat dan atau lo pikir lo pengen buat atau start dari situ, ya pertama sih pede aja dulu gitu loh. Kayak lo nggak terlalu harus overthink kayak wah orang ada yang nggak suka sama karya gue, kan menurut gue orang suka sama karya lo apa enggaknya itu relatif cuy. Nah, Gitu loh, dari banyak sekian orang itu bukan orang tuh nggak suka sama karya lo, tapi karya lo aja yang belum dinotis sama orang-orang gitu loh. Jadi menurut gue lu tetap apa ya, be yourself aja, terus berkarya, karena one day kalau misalnya emang karya lu bagus dan sebagus apapun orang pasti bakal pilih sih. Ya, Gitu loh, bener. gimanapun Ya, apapun gimanapun Ya. caranya ya, kayak even lu nggak ada channel, lu nggak ada fans atau gimana pun, kalau karya lu udah bagus orang bakal bilang bagus. If you believe it's good, Yoi, itu bakal bagus. Ini kalau di gue, karena gue di sini lebih basicnya orang berpikir ya, accounting ya, karena di sini Menghitung. teman-teman yoi Menghitung. hitung ya kan, ngasih laporan lembur. Nah kalau mereka kan lebih ke emang ada darah musisi lah ya. Lu lebih bisa dibilang musisi nggak sih? Gue kan nggak tahu. Ke art lah. Art ya, Art lah gitu. art ya, orang-orang berseni lah ya, yang kreatif ya, berpikir kreatif. Gue lebih ke orang awamnya yang dimana kalau misalnya mereka udah menghasilkan suatu karya, pasti gue orang pertama yang harus dengar, karena gue basically kayak dianggap sebagai orang awam lah ya. Kuping gue tuh hampir sama orang-orang yang dibilang penikmat musik lah ya. Nah kalau di gue balik lagi, walaupun misalkan passion lu bukan di musik atau apa, tapi lu menurut lu itu karya lu bagus, do it cuy. Langsung lu lakuin aja cuy. Mau orang itu suka, mau orang itu enggak, karya lu itu ya karya lu. Lu nggak bisa nyanyi, tapi lu bisa bikin lirik. Itu suatu karya cuy. Bener nggak sih? Gua nggak bisa, mungkin gua nggak bisa bikin lirik, nggak bisa nyanyi, tapi gua bisa menghitung, gua bisa bikin laporan keuangan. Itu karya juga. Karya gua yang dimana untuk khusus perusahaan gue, ya nggak sih? Itu bisa dianggap karya. Karena semua orang pasti nggak ada yang nggak punya kalian, pasti punya kalian. At least lu nggak bisa menghitung, lu nggak bisa bikin lirik, nggak bisa bikin musik, tapi lu orang bisa ngomong, itu karya cuy. Lu ngomong aja bikin Spotify segala macam, cuman modal bicara dan lu pinter, bisa bikin podcast. Begitu dulu. Nanti nextnya kita bakal ngebahas banyak ya, kayak bisa ngebahas soal percintaan, nanti percintaannya dia di Turki kayak gimana, sama cewek Indo gimana. Soalnya kan lu juga udah pernah berhubungan sama orang Turki sama Indo ya. Berhubungan apa nih? Maksudnya menjalani Relationship lah. iya menjalani hubungan. nah aku banget sih. Iya. Nah nanti kita bisa nextnya bisa ngebahas itu, atau nanti kalau ada lagu yang bakalan rilis kita juga bisa ngasih cerita gimana prosesnya, benar nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Secara detail apa sih tahap-tahapnya, pasti bakalan ada nanti di video itu sih, next video. Ya dari itu aja, semoga video ini bisa lo ambil. Kita sih bikin ini ya buat having fun aja lah ya. At least lu nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan video ini kalau kita tonton lagi kayak balik lagi memorable-nya sih. Paling itu aja, semoga yang jelek-jelek jangan lo ambil. Udah sih. Jadi tunggu video gua berikutnya aja cuy. Thank you bro. Ya, jangan lupa cuy, subscribe YouTube-nya dia. Cuy, YouTube gua, YouTube semuanya, lu subscribe, komen. Boleh. Setelah ada saran bisa taruh komen di bawah. Boleh. Apa yang kurang? Ini kita juga baru pertama juga ya. Yoi. Bikin kayak Banget, gini. cuy. Iya nggak sih? Banget. Biasanya kan bikin film, musik, kita baru bikin kayak konten-konten kayak gini ya. Ini kita baru pertama. Kalau misalkan cahayanya kurang bang gitu, komen aja cuy. Yoi. Atau kameranya kurang, boleh komen. Kalau misalnya lu juga pengen suka Tampangnya kurang bang. Aku juga ngomong gitu ya. Ini juga ngomong gitu ya. Iya, sound. Ya udah, stop ya. Thank you bro. Habis. Dah. Stop.